Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Oase Ramadan Masjid Agung Al-Azhar bersama saya Muhammad Rifki. Nah, Oase Ramadan kali ini kita bekerja sama dengan Las Al-Azhar. Nah, jemaah, pada kesempatan kali ini sangat spesial sekali karena saya nggak sendirian. Sudah bersama saya guru saya sekaligus ayah saya di Al-Azhar, ada Ustadz Sobirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apa kabar ya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang kesibukannya apa Ustadz? Alhamdulillah untuk sekarang ini karena amanah dari pembina yayasan, saya diberi tugas sebagai ketua umum YP Al-Azhar. Ya, kita rutin melaksanakan koordinasi dengan tugas-tugas Al-Azhar karena mengkoordinir Al-Azhar di seluruh Indonesia. Oh, Ustadz. Kalau untuk jadwal kerja sekarang full setiap minggu datang ke Al-Azhar atau ada WFH Ustadz? Alhamdulillah kita atur kaitannya dengan protokol kesehatan. Jadi sehari kita di kantor, sehari kita bekerja di rumah. Oh, Masya Allah. Baik, semoga tetap selalu sehat Ustadz. Amin, amin, amin. Nah, Ya, pada amin. kesempatan kali ini jamaah spesial sekali karena temanya mengenai tafsir 4.0. Nah, itu kan 4.0 itu kan berbau dengan masa-masa kini ya Ustadz ya, Betul, masa betul. milenial lah. Betul. Nah, tafsir Al-Azhar ini kan diciptakan atau diterbitkan pada tahun 1965 ya Ustadz ya. Iya. Ditulis oleh Buya Hamka. Betul. Nah, sekarang kenapa sih Ustadz dikasih nama itu tafsir Al-Azhar gitu Ustadz? Bukan Iya. tafsir yang lain gitu Ustadz. Iya. Itu kenapa itu Ustadz? Baik, terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Alhamdulillah kita diperkenalkan dengan nama salah satu tafsir, namanya Tafsir Al-Azhar. Iya, betul Ustadz. Yang ini merupakan karya besarnya Profesor Buya Hamka, Iya. ya, di mana beliau ini adalah orang yang pertama kali memakmurkan Masjid Agung Kebayoran, saat itu bernama Masjid Agung Kebayoran, kemudian tahun 61 ditambah Al-Azhar, jadi Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran baru. Nah, beliaulah yang memakmurkan Masjid Agung Al-Azhar. Kemudian beliau melaksanakan pengajian-pengajian tafsir di setiap subuhnya. Nah, kemudian setelah beliau mulai merintis dan diselesaikan, subhanallah, saat beliau ada di penjara. Oh, berarti ditulisnya di dalam penjara? Di Ustadz? dalam penjara, diselesaikan di sana. Nah, karena ini karya beliau, yang memberi nama juga beliau, yaitu Tafsir Al-Azhar. Karena beliau memang sehari-hari berada di Masjid Agung Al-Azhar. Jadi karena beliau sehari-hari Ustadz ya di Iya. Al-Azhar, besar di Al-Azhar dan meramaikan Al-Azhar juga, akhirnya Tafsirnya ini dinamakan Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar. Berarti diselesaikan di dalam Di dalam penjara. Jadi itulah hikmahnya, subhanallah. Beliau ini luar biasa kesabarannya, beliau ini luar biasa pemaafnya. Bahkan dalam satu pernyataannya beliau, saya tidak sama sekali dendam kepada siapapun yang mempenjarakan saya. Karena dengan saya di penjara, saya bisa melahirkan karya, yaitu Tafsir Al-Azhar. Itu yang harus kita ikuti para kaum milenial sekarang ini. Itu yang harus kita punya Ustadz, Kita ya. harus punya. Sehebat apapun, sepandai apapun, tapi kita tetap menjadi jiwa yang pemaaf. Masya Allah, itu sebenarnya sulit sekali Ustadz ya. Sulit sekali, harus dilatih. Harus dilatih Ustadz, benar. Betul. Nah, itu apa ya, kisah di balik pembuatan tafsir ternyata memang Buya Hamka dulunya menyelesaikan dan menulis tafsir ini di dalam penjara. Nah, bahkan sebelum tafsir-tafsir itu juga muncul buku-buku yang Buku-buku lain, yang lain banyak. Buku yang Ada lain. kurang lebih 103 buku yang beliau Iya, kan. memang beliau ini selain ulama, sastrawan juga Ustaz, ya. Betul, Sampai betul. bukunya itu pernah dijadikan film Ustaz. Ustaz, ya. Betul, Masya iya. Allah, itu Tenggelamnya kapal Van der Weyck. Van der Weyck. Masya Allah. Iya, Nah, Ustaz, subhanallah. kira-kira Ustaz dari tahun 1965 itu setelah tafsirnya udah dikeluarkan, sudah ini nggak Ustaz mulai dibahas-bahas, dibuka-buka Ustaz, dan mulai ajarkan gitu Ustaz isinya di Masjid Agung Al-Azhar ini Ustaz. Iya. Terkait dengan Tafsir Al-Azhar ini, dalam taklim-taklim di Al-Azhar, kita menggunakan tafsir beliau di dalam kajian-kajiannya. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa karena beliau ini bahasanya sastrawan, juga
hidup pada saat-saat tahun 60-an, berarti bahasanya ini adalah bahasa orang-orang dulu ya. Kalau kaum milenial sekarang ini harus bacanya tidak cukup sekali ya supaya bisa memahami. Dan pernah ada usaha untuk bahasanya ini supaya menjadi bahasa anak-anak sekarang gitu ya, tapi sampai sekarang belum belum terbit. Yang mudah-mudahan nanti akan muncul. Dan apalagi pada saat kondisi seperti sekarang ini, kaum milenial ini lebih kepada digital ya. Mudah-mudahan juga nanti tafsir itu ada di digital ya. Amin Ustaz. Mudah-mudahan bisa dijangkau oleh siapapun Ustaz ya. Dijangkau oleh siapapun. Digital ini Ustaz. Iya. Nah, lalu Ustaz gini, tafsir ini kan sebenarnya isi Ustaz dari Al-Qur'an itu semua arti-artinya. Nah, kenapa sih Ustaz Buya Hamka itu sebenarnya mau Ustaz nulis tafsir ini tuh sebenarnya Ustaz? Iya, artinya beliau memang ahlinya. Artinya untuk membuat tafsir itu harus memiliki berbagai macam persyaratan ya. Ada persyaratan mengetahui tata bahasa atau nahwu sorofnya, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya harus dimiliki. Nah, beliau ini sebagai ulama yang mumpuni, maka ketika membuat tafsir atau membuat karya tafsir ini, tafsirnya diakui dan juga dipakai oleh umat gitu. Ya, Masya Allah, berarti memang sangat spesial Ustaz ya tafsirnya. Nah Ustaz, sekarang berbicara tafsir 4.0 nih Ustaz ya. Tafsir yang harus bisa dikemas secara modern, secara bagus. Dan untuk tafsir Al-Azhar sendiri, menurut Ustaz itu gimana sih Ustaz kita bisa memperkenalkan ke anak-anak muda Ustaz, dan bisa diterima juga Ustaz? Ya. Pertama terkait dengan tafsir, walaupun sudah digitalisasi, saya memberikan pesan juga kepada para generasi muda untuk ilmu agama ini memang bagaimanapun juga itu seorang guru, seorang mu'alim itu diperlukan. Jadi kita bisa membaca sendiri, tetapi tidak semuanya yang membaca sendiri jadi paham. Oleh karena itu memang dibutuhkan seorang guru yang ikut menjelaskan. Oleh karenanya para milenial jangan lupa ketika kita mempelajari agama, mempelajari tafsir untuk memperkuat, memperdalam keislaman kita juga harus mencari seorang guru yang bisa menjelaskan kepada kita sewaktu-waktu mungkin ada sesuatu yang masih ada keraguan di kita. Itu pesan saya. Jadi para milenial silakan mencari melalui sarana fasilitas yang sudah dimiliki, tapi juga harus sering bertanya juga kepada guru sehingga nanti dalam penerapannya kehidupan sehari-hari kita tidak salah dan juga tetap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Berarti tetap butuh guru gitu Ustaz ya, supaya nggak keluar dari jalur Ustaz. Betul. Ya. Nah Ustaz, gini Ustaz, kan saya juga punya pengalaman Ustaz ketika baca tafsir itu kan memang bahasanya itu ringan banget Ustaz. Ya. Jadi kita sekali baca pun insya Allah mengerti Ustaz. Ya. Nah, menurut Ustaz, apakah tafsir Al-Azhar ini bisa menjadi pedoman Ustaz buat teman-teman kita yang baru masuk Islam Ustaz? Ya. Bagi teman-teman kita yang generasi milenial maupun yang baru memahami agama Islam itu bisa menjadi rujukan. Tetapi itu tadi saya pesankan, dalam mempelajari agama maupun tafsir ini jangan kita belajar sendiri saja. Suatu-waktu kita harus bertanya kepada guru ya. Kemudian yang kedua, ketika kita mempelajari atau membaca tafsir ini sedapat mungkin kita amalkan yang kita dapatkan sehingga akan menghunjam dalam hati dan pikiran kita. Nah itu tadi Ustaz, dalam pengamalan isi tafsirnya itu kadang untuk kaum milenial sendiri agak masih susah Ustaz ya. Kadang kita baca aja udah malas, bukunya tebal banget gitu kan, berjilid-jilid gitu. Melihatnya aja kadang udah jangan dulu deh gitu, buka HP lagi Ustaz ya. Nah untuk mengamalkan itu Ustaz, isi tafsirnya itu gimana sih Ustaz, kiat-kiatnya Ustaz biar bisa kita buat pengamalan Ustaz? Kaum milenial yang saya hormati, ini satu butuh pengalaman ya. Ketika kita akan mempelajari Al-Quran, kemudian kita akan berusaha untuk mengamalkannya, ada satu cara yang insya Allah bisa dimudahkan, yaitu ketika malam kita terbangun, kemudian kita akan melaksanakan sholat tahajud
maka baca ayat yang kita pelajari, baca artinya, baca tafsirnya, walaupun cuma satu ayat. Setelah itu kita lakukan sholat tahajud. Setelah sholat kemudian kita baca lagi. Nah, sholat tahajud itu kan bisa 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, itu minimal, ya kan? Atau 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, nah, itu maksimalnya. Silakan mau ambil yang minimal atau maksimal gitu ya. Kalau bisa jangan sama sekali tidak gitu ya, upayakan begitu, karena waktu-waktu malam itulah yang Allah sediakan kepada kita luar biasa ya. Ya memang pertamanya malas, tapi dengan kita dilatih bulan Ramadan sebenarnya itu latihan. Latihan. Sebelum sahur baca tafsir dulu. Iya, kita baca perlahan-lahan, kemudian nanti setelah kita sholat, kemudian kita baca lagi. Mudah-mudahan itu Allah akan gunjamkan kepada hati dan pikiran kita. Amin, amin Ustaz. Karena memang sepengalaman saya Ustaz ya, bangun di jam 1 dan di jam 3, di antara jam 1 dan 3 itu lebih mudah untuk menghafal dan betul. Menerima Ustaz ya. Saya juga kalau belajar Ustaz, ngafal-ngafal Ustaz, untuk presentasi saya bangunnya jam segitu. Jam segitu Ustaz, dari jam 1 sampai jam 3 tuh Ustaz. Saya pernah dikasih pelajaran sama guru saya. Jadi apa namanya, pepohonan atau perputaran dunia ini itu kalau kita lihat itu tatkala 10 jam setelah matahari terbenam, itu maha dahsyatnya, di mana akan masuk kepada hati-hati yang kosong, hati-hati yang jernih. Nah, kalau kita lihat 10 jam dari matahari terbit kan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Iya. Jam 4 kan. Jam 4 itu kalau kita bangun itu perputaran bumi sedang dahsyat-dahsyatnya dan akan masuk kepada hati-hati yang ikhlas, hati-hati yang kosong. Maka kalau kita bangun, kita belajar, ilmu akan dimasukkan. Makanya kenapa kalau kita kerjain tugas Ustaz, belajar dari jam 3 sampai jam 4, sholat subuh, habis itu tetap beraktivitas, itu lebih fresh lagi Ustaz. Iya, betul. Kita lebih siap lagi, iya. presentasi jadi lebih lancar Ustaz. Betul. Malah yang tadinya ide-ide nggak kepikiran, jadi keluar Ustaz. Jadi ada muncul gitu Ustaz ya. Itulah rahasia. Rahasia kenapa kita diwajibkan sholat subuh. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kenapa para malaikat? Artinya kalau kita logikakan, di sana ada malaikat shift siang, ada shift malam. Pada saat sholat subuh, yang shift siang masih sudah datang, yang shift malam masih ada. Dan mereka ketika datang bukan sembarang melihat, tapi mereka diberikan tugas oleh Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada manusia yang sholat subuh. Makanya gitu kan, luar biasa. Itulah sebabnya kenapa kita lebih ini Ustaz, dianjurkan buat bangun pagi Ustaz. Dan jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Jangan tidur habis sholat subuh, ya kan? An-naumu ba'da subhi yurisul faqra. Tidur habis sholat subuh akan mewariskan kefakiran. Kemudian ada lagi sekarang ini, jangan tolong milenial, ya, kita sering ada pertanyaan kepada saya, Ustadz, bagaimana kalau kita sahurnya sebelum tidur? Baru sahur gitu. Nah, jawaban saya sederhana. Itu biasanya berarti merencanakan subuh kesiangan. Ya, makanya sahur ya waktunya sahur. Gitu, tidur dulu, bangun baru sahur. Kalau mau tidur makan, maksudnya mendahulukan sahur sebelum tidur, itu sama saja merencanakan subuh kesiangan. Jangan sampai dilakukan oleh para milenial kita. Ya, waktu sahur kita sahur. Setelah sahur baca ayat 50, baca Quran 50 ayat, kita sholat subuh. Habis sholat subuh jangan tidur dulu. Kalau mau tidur ya jam 9, jam 10 lah, gitu ya. Nah, menjelang zuhur bangun lagi. Gitu. Nah Ustadz, saya mungkin flashback lagi Ustadz, ketika saya kan mahasiswa ya sekarang Ustadz, semester 6. Ketika saya semester 4 itu ada sebuah mata pelajaran agama Islam Ustadz, dan rujukannya ke tafsir Ustadz. Nah kebetulan saya di organisasi juga punya tafsir Al-Azhar Ustadz. Saya buka Ustadz, kebetulan alhamdulillah ketemu jawabannya Ustadz, saya catat. Cuman saya dan teman-teman yang lain itu punya pertanyaan begini Ustadz, ketika setelah selesai membaca tafsir itu Ustadz, ada nggak Ustadz adab-adabnya untuk bahkan untuk menutup tafsir, meletakkan tafsirnya itu setelah dibaca, itu bagaimana Ustadz adabnya? Ya, artinya ketika kita terhadap Al-Quran, itu memang ada adab-adabnya, terutama adab kepada isi-isinya. Kemudian juga sebenarnya adab itu kan menunjukkan sikap kita terhadap sesuatu. Kalau kita kepada Al-Quran, artinya bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran.
sikap kita terhadap kitab Allah. Kalau kita sembarangan nggak punya adab, maka artinya sikap kita juga seperti itu. Oleh karenanya maka situ menunjukkan sikap kita, ya artinya kita harus hati-hati juga. Ya, maksudnya ada teman saya Ustaz yang nanya, ini saya punya abis baca tafsir nih, setelah saya tutup tuh saya harus taruh ke kening dulu, cium dulu, taruh dada dulu gitu Ustaz ya. Ya tidak mesti harus seperti itu, tidak mesti harus seperti itu ya. Yang penting kita jangan menyepelekan, meremehkan gitu ya. Berarti tetap Ustaz ya, tetap dijaga, tetap menjaga, diletakkannya di tempat yang benar, terus kalau bisa ketika udah berdebu itu dilap Ustaz ya. Cara membawa juga kan itu menunjukkan sikap ya. Membawa dengan sembarangan, dengan membawa dengan hati-hati itu kan menunjukkan sikap terhadap buku apapun juga demikian, apalagi terhadap kitab yang menjadi pedoman buat kita. Karena buku itu jendela ilmu Ustaz ya. Apalagi tafsir itu berat banget Ustaz. Ya. Gini Ustaz, ini sebenarnya pertanyaan saya dan teman-teman lagi Ustaz. Karena kan kita mahasiswa ini kan jadwalnya juga ini Ustaz ya, tugasnya bertumpuk-tumpuk gitu Ustaz. Ya. Apalagi saya Ustaz yang notabene kuliah di Universitas Islam, lingkungannya Islam Ustaz. Jadi memang mata pelajaran apapun dibarengi dengan ilmu Islam Ustaz. Nah, alhamdulillah di kampus saya memang buku rujukan besarnya dalam tanda kutipnya itu tafsir Ustaz. Tapi saya menggunakan tafsir Al-Azhar Ustaz. Nah, ketika saya ingin membuka kan kadang tafsir Al-Azhar, apalagi tafsir Al-Azhar Ustaz yang berjilid-jilid gitu. Nah, saudara boleh nggak sih Ustaz saya atau kami gitu Ustaz yang di luar sana memberi tempel gitu Ustaz, judulnya di depan sampul itunya Ustaz, misalnya tafsir tentang sholat, iman atau ini Ustaz, supaya nggak lupa gitu. Jadi ketika mengambil tafsir, ini tentang sholat nih, tentang iman nih gitu. Boleh nggak sih Ustaz? Pakai kertas yang ada lemnya, boleh saja. Terus itu ditempel boleh. pakai sholat itu. Iya, boleh saja itu. Berarti boleh Ustaz. Di dalamnya itu kadang suka ditempel sticknote yang warna-warni itu Ustaz. Ditanda di halaman ini bahas spesifik tentang sholat, tentang puasa gitu Ustaz. Berarti nggak apa-apa Ustaz? Tidak apa-apa itu kan dalam rangka untuk mempermudah kita dalam mempelajari. Masya Allah itu. Ini daging semua Ustaz ya. Iya. Berat sekali karena memang saya kadang sehari-hari Ustaz kalau memang bahkan mata pelajaran konvensional pun ketika ada misalnya tentang penciptaan manusia Ustaz, saya buka lagi Ustaz tafsir. Ternyata dalam Al-Quran itu tafsirnya seperti ini, menciptakan Al-Quran gitu Ustaz. Saya ngambilnya dari sini gitu. Dan di ujung presentasi saya sebutkan bahwa saya mengambilnya dari tafsir Al-Azhar, bahwa di sini tuh lengkap sekali, mudah dipahami, bahasanya bahasa Ustaz ya, ringan, sederhana. Ringan sekali. Saya aja sekali baca, ini jawabannya, ini yang saya cari gitu Ustaz. Maka dari itu ya bisa berarti buat teman-teman bahkan yang baru belajar Islam, baru yang mau memahami, bahkan yang baru hijrah Ustaz ya, bacalah tafsir, terutama tafsir Al-Azhar. Itu bahasanya oleh Buya Hamka dibuat bisa dipahami oleh kita para generasi, cuma memang karena bahasa yang lama itu kan bacanya kadang nggak cukup sekali ya. Tapi itu beliau dalam mentafsirkannya sangat mudah dipahami oleh kita semua, terutama pada kaum milenial. Saya himbau kepada kaum milenial, silakan selagi masih muda gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masya Allah. Ini Ustaz kebetulan tadi malam saya buka polling pertanyaan Ustaz di media sosial. Nah, pertanyaan yang paling banyak dipilih itu mengenai sebenarnya tafsir Al-Azhar itu berapa kali ganti Ustaz, ganti cover Ustaz? Pertanyaannya. Itu setahu saya baru ada dua ya. Dua. Pertama yang tipis, sekarang yang tebal itu ya. Sekarang yang hardcover Ustaz. Hardcover. Iya. Berarti 2 kali ganti nih teman-teman ya. Yang tadi malam banyak merequest pertanyaan tentang itu, tafsir Al-Azhar 2 kali mengganti cover. Nah, yang cover terakhir itu soft cover, hard cover yang keras. Iya, betul. Masya Allah. Jadi memang tafsir ini mempermudah sekali Ustaz ya. Betul. Bahkan buat yang baru belajar agama. Jadi upayakan sedapat mungkin di Masjid Agung Al-Azhar disiapkan itu ya. Beli semua itu para milenial ya, supaya menjadi rujukan kalau sesuatu ada pertanyaan bisa dilihat di sana. Bahkan bisa dijadikan kurikulum juga Ustaz ya, kalau saya nggak salah Ustaz. Bisa. Karena memang di kampus saya Ustaz itu di mata kuliah agama Islam tertentu udah jadi buku rujukan. Jadi rujukan. Iya. Dan memang
sekarang cukup mudah Ustaz ya buat Oke. dicari Ustaz ya, Ya. terutama di Al-Azhar sendiri Ya. Ustaz. Karena memang tafsir Al-Azhar ini dalam tanda kutip tafsirnya anak Al-Azhar gitu. Iya, semua. Dan namanya Al-Azhar, walaupun Al-Azhar itu bukan hanya keluarga besar Al-Azhar, tapi itu menjadi tafsir umum ya untuk menjadi rujukan kita dalam mempelajari agama kita. Masya Allah Ustaz, mungkin ini udah di ujung Ustaz, tapi saya mau bertanya lagi sedikit Ya. Ustaz. Perbedaan tafsir Al-Azhar sama tafsir yang lain itu apa sih Ustaz? Artinya kalau tafsir itu kan memahami ya, Iya, memahami ayat-ayat Al-Quran, tidak ada perbedaan, hanya saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Antara tafsir Al-Azhar dengan tafsir yang lain itu saling melengkapi dalam menafsirkan ayat-ayat, terutama ayat-ayat yang perlu penjelasannya. Saya kira itu. Masya Allah. Berarti nggak ada perbedaan, yang ada hanya melengkapi. Saling Ustaz. melengkapi. Kita menutupi melengkapi Ustaz, ya, Iya. menutupi kekurangan dengan melengkapi. Iya. Ustaz. Masya Allah. Mungkin Ustaz itu aja Ustaz yang Baik. bisa kita Ya. bahas hari ini Ustaz. Baik, Mungkin- sebagai penutup saya Ya, sampaikan kepada para pemirsa, mari kita jadikan momentum Ramadan ini yang sebentar lagi pasti akan meninggalkan kita ya. Tentunya kita manfaatkan betul Ramadan ini dan tanamkan pada hati kita, jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah begitu, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah Ramadan kita harus mengukur diri masing-masing. Apa yang kita ukur? Setelah Ramadan, semakin ringan nggak kita jadi hambanya Allah? Semakin ringan nggak kita beribadah kepada Allah? Kalau kita semakin ringan, itu tandanya Ramadan kita berhasil. Tapi kalau kita masih sama dengan kemarin dalam hal ibadah, atau bahkan lebih malas, nah itu bahaya. Berarti harus nunggu tahun depan lagi ketemu Ramadan, ya kan? Benar, Ustaz. Kalau Nah, itu pun kalau umurnya sampai itu pun Ustaz, kalau ya. sampai itu, makanya ayo kita di dalam 10 hari terakhir ini kita sama-sama kerahkan kemampuan kita, tenaga kita untuk memohon kepada Allah, berikhtiar, kita membaca Al-Quran, membaca tafsir, walaupun yang dibaca cuma 2 ayat, 3 ayat, tidak mengapa. Ayo kita lakukan itu semua, sehingga nanti insya Allah akan melahirkan kita menjadi manusia-manusia yang ringan dalam beribadah kepada Allah. Masya Allah ya. Satu ayat gak apa-apa Ustaz. Satu Yang ayat penting gak apa-apa, konsisten, yang Ustaz, penting konsisten kita baca. Dan kalau bisa meningkat terus, satu Terus. ayat hari ini, besok 2 ayat, Terus, besok ya. lagi 2 ayat, besok Ya. lagi 3 ayat Ustaz. Sesuai dengan kemampuan kita. Betul Ustaz, yang penting Iya. konsisten dan kita bisa dapat ilmunya, kita amalkan juga Ustaz ya. Iya, betul. Masya Allah. Baik, selamat menyelesaikan Ramadan, baik puasanya maupun ibadah-ibadah yang lainnya seperti taraweh, tadarus Al-Quran, bersodakohnya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Amin. Dan manusia yang bertakwa itu akan dapat hadiah. Hadiahnya surganya Allah. Masya Allah. Uiddat lil muttaqin, maka kita harus raih ketakwaan itu. Ayo, Amin, amin, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kekuatan yang kita miliki, kita kerahkan semuanya, dan semuanya ini adalah sudah sesuai dengan keinginan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya terima Allah. kasih. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Nah teman-teman, begitulah pentingnya ya kita untuk dekat dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalaupun masih bingung dengan Al-Quran, nggak usah khawatir, kita masih punya tafsir yang dimana tafsir-tafsir itu nggak apa Ustaz istilahnya, nggak Tidak akan menjerumuskan. iya, tidak akan menjerumuskan gitu, malah melengkapi gitu. Oh. Apa yang kita bingung, disitulah ada jawabannya. Dan setelah Ramadan ini mungkin kita penting juga Ustaz untuk mengukur diri, apakah Betul. kita stagnan atau kita berkembang Ustaz. Betul. Bahkan kita semakin ringan Ustaz buat beribadah Ustaz ya. Iya, insyaallah, insyaallah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semoga sehat selalu Ustaz ya. Amin, Sampai amin, ketemu di amin, lain ya rabbal waktu, Ustaz. alamin. Amin. Baik, terima kasih kepada jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang sudah menyaksikan episode Oase Ramadan Tafsir 4.0. Semoga ketemu lagi di episode Oase Ramadan berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.